Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah pemrograman teknologi bergerak dari kelas B akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan topik yaitu terkait pendidikan, terkait civic generate dengan judul yaitu EduMingle. Di kelompok 6 sendiri itu terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama adalah Lutfia Aulia dengan NIM 21 1152 1004, lalu saya sendiri Shania Putri Hendri dengan NIM 21 1152 2020, lalu ada Anissa Hasifah Cantika dengan NIM 21 1152 2012. Baik, langsung saja pada tampilan ini adalah tampilan ketika uh, user masuk ke dalam aplikasi EduMingle akan disambut dengan pilihan untuk masuk atau daftar. Apabila user adalah user baru, dapat mengklik tombol daftar. Pada kelompok daftar ini, user harus memenuhi beberapa data. Yang pertama adalah memasukkan username Anda, misalnya sebagai contoh, Anissa, lalu memasukkan email Andanya. Next, masukkan passwordnya. Di sini passwordnya harus terdiri dari 12 digit. Lalu melakukan konfirmasi kembali. Next, memasukkan nama institusi Anda, seperti contohnya Universitas Andalas. Dan terakhir, memasukkan nomor telepon. Apabila ada data yang tidak terpenuhi, maka akan muncul notifikasinya bahwa data itu tidak boleh kosong, sehingga harus dipenuhi sebelum menekan tombol save untuk mendaftar pada aplikasi ini. Apabila semua data telah dipenuhi, maka klik tombol daftar, dan akan muncul pemberitahuan bahwa akun berhasil terdaftar dan bisa dimasuk ke bagian login dengan menginputkan email serta password yang telah didaftarkan pada bagian registrasi. Lalu bisa mengklik tombol masuk dan login pun berhasil. Nah, ini adalah tampilan home atau tampilan utama dari aplikasi EduMingle. Lalu ada juga menu tampilan kalender. Di kalender ini bisa menambahkan agenda. Lalu ada bagian untuk search. Nah, di bagian search ini itu isinya untuk melihat peta. Jadi nanti ada bagian peta itu bisa melakukan pencarian terhadap daerah-daerah. Lalu juga ada notifikasi penyemangat. Mungkin di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait kalender untuk penambahan agenda. Pada bagian atas ada fitur tambah, itu tinggal diklik. Akan masuk pada form yang mana kita menginputkan tanggal, lokasi, serta agenda. Nah, untuk tanggal ini kita akan masuk kepada list agenda. Kita membuat agenda perencana kalendernya pada tanggal berapa. Lalu nanti tinggal OK. Lalu lokasi agenda. Jadi kalendernya adalah gunanya apabila teman-teman pada pengguna user ini mempunyai janji untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya ada lomba di daerah mana, contohnya di Padang, dan agendanya itu apa, misalnya seperti lomba bahasa Inggris. Dan nanti tinggal diklik save dan akan masuk ke tampilan sebelumnya data yang telah dimasukkan ini. Nah, bisa dilihat bahwa ada lomba bahasa Inggris yang berlokasi di Padang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, apabila diklik kembali, kita bisa melakukan edit pada data yang telah diinputkan ini jadi di kalender serta bisa menghapus kegiatannya. Mungkin kita bisa melakukan edit terlebih dahulu. Nah, contohnya kita bisa mengedit lokasinya dulu, misal juga tanggalnya juga bisa dilakukan perubahan. Misalnya Padang berubah ternyata lokasinya itu di Pariaman. Dan tanggalnya pun misalnya berubah menjadi tanggal 2. Oke, dan kita tinggal klik tombol save. Nah, nanti tanggalnya akan berubah, lokasinya yang dari di Padang berubah jadi Pariaman, dan uh, ya, dan tanggalnya juga berubah menjadi tanggal 2. Nah, agenda ini juga bisa dilakukan penghapusan dengan mengklik tombol delete. Nah, ada notifikasi bahwa agendanya telah dihapus. Dan list yang tadi bisa kita lihat pada bagian kalender pun hilang. Nah, next untuk penjelasan terkait sertifikat yang
kita lihat pada bagian home, itu akan dijelaskan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait sertifikat. Di sini, pada sertifikat ini, user juga dapat melakukan penguploadan sertifikat yang dia miliki. Nah, pertama, user bisa mengklik tombol tambah. Nah, di sini terdapat beberapa tipe sertifikat, ada prestasi, pengalaman, organisasi, dan juga pelatihan. Nah, misalnya si user ingin mengupload sertifikat terkait dengan pengalamannya. Nah, di sini user akan menguploadkan sebuah foto dan juga menginputkan beberapa data seperti kegiatan, instansi, periode, dan skala dari pengalamannya. Nah, pertama mungkin user untuk mengupload gambar terlebih dahulu. Nah, di sini dipilih dari mana mau diambil fotonya. Terus pilih salah satu foto yang ingin dimasukkan atau sertifikat yang ingin dimasukkan. Nah, di sini baru inputkan beberapa data, contohnya kegiatan, di sini misalnya belajar bersama. Instansinya anggap aja Universitas Andalas. Periodenya tahun 2023-2024. Posisinya sebagai pengajar. Lalu user bisa menekan tombol save untuk menyimpan data sertifikat tersebut. Setelah selesai di save, user akan dibawa ke tipe sertifikat lagi jika ia ingin melakukan penguploadan sertifikat. Jika tidak, ia bisa klik panah yang di atas untuk kembali. Nah, dia akan kembali ke menu home. Di situ akan ditampilkan sertifikat yang udah ia upload tadi. Nah, di sini user juga bisa melihat detail sertifikat tersebut dengan klik sertifikatnya. Nah, di situ akan ditampilkan data dari sertifikat yang sudah di-upload oleh user tadi. Nah, di sini user juga bisa melakukan edit dan delete terhadap data tersebut. Nah, misalnya user melakukan edit, di sini misalnya user melakukan kesalahan dalam penguploadan gambar gambarnya. User bisa melakukan perubahan terhadap gambar tersebut dengan mengklik gambarnya, lalu memilih uh, foto yang sesuai pada galerinya. Nah, jika anggap saja user tidak ingin melakukan perubahan lagi, hanya mengubah gambar, maka bisa tekan tombol save saja. Nah, perubahan tersebut akan disimpan dan list pun dan gambar pada detail detail sertifikat tersebut juga akan diubah. Nah, pada sertifikat tersebut juga bisa dilakukan penghapusan jika misalnya user tidak ingin sertifikat itu ada pada listnya. Mungkin bisa diklik sertifikatnya, habis itu klik tombol delete. Maka sertifikat tersebut akan dihapuskan dari database-nya dan tidak akan muncul pada list sertifikat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfia untuk penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan terkait CV Generate serta untuk pencarian lokasi dan notifikasi akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tentang CV generator. Di sini di aplikasi ini user dapat membuat CV berdasarkan data-data sertifikat yang telah diupload oleh user. Sebelumnya, sebagai contohnya, saya akan mengupload salah satu contoh CV seperti pengalaman. Contohnya ini ya, sebenarnya sini saya membuat tugas tensi kuliah periode 2024
di sini saya akan menekan tombol save apabila sudah memasukkan datanya. Dan satu lagi untuk organisasi, kalau saya akan mengupload kembali. Organisasi coding periode 2024 jabatan anggota divisi programmer. Saya akan tekan tombol save. Nah, terlihat tadi sudah jelaskan oleh rekan saya, hasil dari penginputan sertifikat tersebut akan tampil di halaman sertifikat. Selanjutnya untuk di CV ini user perlu membuat nama lengkap user, nama saya sendiri, Nisa Cika Cantika, pendidikan terakhir saya itu sekolah Sulaiman 1, ini nomor yang saya dihubungi seperti terus email saya. Izin nih suaranya besarin dikit nih. Selanjutnya email saya itu nisa@gmail.com. Nah, lalu apabila data tersebut terisi, user dapat menekan generate CV. Contohnya apabila user belum mengisi data secara lengkap, yang ketemu CV akan timbul notifikasi untuk mengisi data secara lengkap. Bagaimana mengisinya? Nah, di situ dapat timbul notifikasi bahwa CV tersebut telah disimpan di dalam perangkat saya di folder download perangkat saya. Ini saya akan buka file manager saya. Ini CV Edomingle, bisa dapat melihat hasilnya. Nah, di sini user dapat melihat bahwasannya inputan user tadi akan menghasilkan CV berdasarkan inputan user tadi. Di sini dapat dari user telah menginputkan sertif organisasi yang di periode 2024 dia menjadi anggota dari organisasi coding, dan selanjutnya ada dari pengalamannya di tahun 2024 dia telah membuat tugas kuliah. Dan di sini ada kontak tadi yang dimana user telah menginputkan juga. Selanjutnya di bagian laman search. Di sini user dapat melihat map dan notifikasi untuk menyemangati user. Yang pertama saya akan menampilkan map terlebih dahulu. Di sini map akan menampilkan lokasi terkini dari user. Selanjutnya user dapat mencari lokasi sebuah tempat lain seperti contohnya Bukit Tinggi. Menekan tombol cari. Map akan menampilkan lokasi dari Bukit Tinggi. Nah, kembali. Nah, tadi adalah penjelasan dari lihat map. Terlihat map. Selanjutnya saya akan menampilkan notifikasi untuk penyemangat diri untuk user. Selanjutnya saya akan menekan tombol notifikasi ini. Dapat dilihat bahwa user akan mendapatkan notifikasi yaitu hai sobat Edomingle, jangan lupa berprogres hari ini ya. User menekan tombol tersebut. Selanjutnya untuk penjelasan lupa password, apabila user lupa akan use password dari akunnya, kita menekan tombol lupa password. Nah, di sini user dapat memasukkan emailnya, di mana
dulu masukkan email. Nah, di sini apabila tekan tombol reset akan terkirimnya sebuah email ke email yang telah diinputkan oleh user tadi. Dapat dilihat di Gmail ini ada email dari no reply yang terkirim dari Firebase langsung. Di sini dapat dilihat ada link. Apabila kita tekan linknya, akan muncul tampilan untuk reset passwordnya, di mana kita user dapat menginput password baru. Nah, password barunya itu 123456, terus cancel. Nah, sekarang dapat muncul pesan you can now sign in with your password. Jadi bisa dapat sign in dengan password barunya. Jadi kita coba dulu password barunya. Nah, kita tekan masuk. Lihat login berhasil karena kan passwordnya sudah digantikan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan terkait Firebase yang digunakan pada pengembangan aplikasi kali ini, Edumingle, akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Firebase pada proyek kami. Nah, di sini kami menggunakan tiga produk kategori dalam Firebase-nya, yaitu Authentication untuk login, Real-Time Database, serta Storage untuk penyimpanan image. Nah, di sini ada Authentication. Nah, untuk sign in method yang kami gunakan adalah email dan password. Jadi, sehingga kalau user mau login, akan dicek email dan passwordnya. Nah, di sini ada tabel user yang sudah mendaftar pada aplikasi kami. Nah, selanjutnya ada real-time database. Pada real-time database ini disimpan data-data berupa teks dari inputan yang dilakukan oleh user. Nah, yang pertama ini ada untuk data sertifikat. Data sertifikat ini disimpan dengan UID-nya dan baru nanti akan dimunculkan detail dari sertifikat usernya. Seperti contoh di sini ada data sertifikat user dengan UID-nya. Di sini baru ditampilkan sertifikatnya apa, ada organisasi, pengalaman, terus di dalam sertifikat organisasi ini dia mau menyimpan sertifikat apa yang terkait dengan organisasi. Di sini juga ditampilkan tanggal penginputan dari sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel user. Di sini ketika user melakukan registrasi, data-data user akan disimpan pada database user ini. Dan ini juga untuk user-user lainnya. Nah, ini untuk agenda. Untuk agenda ini juga sama halnya dengan sertifikat sebelumnya. Di sini juga disimpan dengan ID, tapi bedanya di sini untuk agenda ini ID-nya tuh diambil secara acak oleh Firebase-nya. Dan di sini ada data-data yang diinputkan oleh si user. Nah, selanjutnya itu ada storage. Nah, di storage ini akan menyimpan gambar-gambar terkait baik itu sertifikat ataupun nantinya sebenarnya untuk foto profil juga. Nah, di sini ada gambar-gambar untuk sertifikat organisasi. Nah, misalnya ini disimpan dari storage, emulator. Ini adalah direktori dari mana si user itu mengambil gambarnya. Nah, makanya jadi panjang seperti itu. Nah, ini untuk gambar yang diinputkan oleh si usernya. Nah, untuk penjelasan Firebase mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok genap terkait pengembangan aplikasi Edumingle. Semoga aplikasi Edumingle ini dapat membantu penggunanya untuk dapat selalu produktif dan dapat termudahkan dalam membuat sebuah CV dengan adanya satu tempat untuk mengumpulkan segala sertifikat dan pencapaian yang ada. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.